Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Dialog Khusus Pariwisata edisi Senin, tanggal 4 Desember 2023. Seperti biasa, kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan membahas satu tema yang sangat sayang sekali jika dilewatkan pada sore hari ini, pemirsa. Baik, pemirsa, Dialog Khusus Pariwisata kali ini mengangkat tema yang penting sekali, yaitu peran generasi muda dalam pengembangan budaya dan pariwisata Batam. Dan tentunya hari ini, pemirsa, kita akan menggali dan merumuskan bagaimana peran penting generasi muda dalam membawa sinar kebudayaan dan pariwisata di kota ini, Kota Batam tentunya. Nah, ke tingkat yang lebih tinggi, tentunya di sini melalui dialog ini kita berharap pemirsa Batam TV dapat menemukan gagasan-gagasan yang inovatif untuk mendorong generasi muda terlibat secara aktif dalam memperkaya dan melestarikan kekayaan budaya dan pesona pariwisata Kota Batam. Untuk itu, kami telah menghadirkan narasumber yang tentunya tidak jauh-jauh dari dunia pariwisata, pemirsa. Kita akan menyapa narasumber kita yang pertama, yaitu kita sudah kehadiran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yaitu Bapak Dr. Andes Adi Winata. Selamat sore Pak Adi. Sore Putra. Bertemu lagi Pak kita. Ketemu Pak. lagi. Masih beberapa episode ya. Betul. Ketemu. Betul. Oke. Pak, kita akan membahas tentunya untuk peran generasi muda ya, Baik. Pak ya. Topik yang menarik sekali. Betul sekali, Ya. Pak. Oke. Bahwa pemuda ini adalah generasi penerus kita. Betul. Nantinya ke depan bagaimana Batam atau Provinsi Kepulauan Riau ke depannya harus bagaimana sangat tergantung pada bagaimana pemuda-pemudanya mempersiapkan diri. Betul Seperti sekali. itu. Baik, terima kasih Pak Adi sudah hadir pada sore hari ini. Dan selanjutnya pemirsa, untuk narasumber yang kedua kita sudah kehadiran Wakil Ketua ICP atau Ikatan Cipuan Kota Batam, yaitu ada Mulyadi. Kita panggil Adi. Selamat sore Adi. Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat semangat. ya. Tentunya kamu sebagai Wakil Ketua ICP juga harus bisa bagaimana peran untuk mengangkatkan kebudayaan yang berusaha Kota Batam ya Adi ya. Iya. Siap. Oke, baik. Nah, selanjutnya pemirsa Batam TV, narasumber kita yang ketiga, kita sudah kehadiran Duta Wisata Kota Batam, yaitu Puan Kota Batam, ada Puan Luhung Kaurianing Pertiwi. Kita langsung sapa untuk beliau. Selamat sore Puan Luhung. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah kemana-mana saja sebagai Puan Kota Batam kali ini? Sudah keliling Batam, Keliling mungkin Batam. sampai Pulau Galang. Oke, Pakai sudah mengembangkan tugas kamu sebagai Puan Kota Batam ya. Iya. Baik, kita ucapkan selamat datang di Batam TV, Puan Luhung. Dan kemudian, narasumber kita yang keempat, pemirsa Batam TV, kita sudah kehadiran Eci Alfian ya, selaku Eci Kota Batam. Selamat sore, Eci Alfian. Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar Sehat. biasa juga. Bagaimana untuk tugas sebagai Eci-nya Kota Batam? Tentunya seru ya. Alhamdulillah kita banyak dapat pengalaman juga. Dan juga sebagai Enci Kota Batam itu ada tantangan tersendiri tentunya. Ya. Oke, baik. Nah, kita ucapkan selamat datang di Batam TV. Baik, pemirsa Batam TV, 4 narasumber kita sudah kita hadirkan pada sore hari ini. Sekali lagi tema kita pada sore hari ini adalah peran generasi muda dalam pengembangan budaya dan pariwisata Kota Batam. Baik, untuk segmen pertama kita boleh ke Pak Ardi. Pak? Boleh sekali. Boleh sekali. Baik, Bapak sebagai Kadibus Pati, Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak melihat peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan lokal Batam khususnya Pak Ardi? Mungkin sapa dulu ya para pemirsa Silakan. Batam Televisi yang luar biasa. Ya. Pada sore hari ini, kalau kita bicara tentang pemuda ini nggak bakal habis-habisnya. Ya. Ya, bagaimana suatu bangsa mempersiapkan dirinya untuk kemajuan yang lebih pesat dalam persaingan global, tentunya melihat pemuda-pemudanya. Nah, begitu juga dengan Batam, bahwa pemuda-pemuda Batam ini luar biasa. Banyak sekali segmen-segmen yang mereka eksis di bidangnya, seperti itu. Kalau tadi Putra menanyakan tentang kebudayaan, ini juga luar biasa. Ya, mungkin secara makro saya sebutkan dulu, saya sampaikan dulu bahwa Batam ini adalah satu kota yang diciptakan atau direncanakan ya untuk
industri, alih kapal, kemudian perdagangan, jasa, dan terakhir pariwisata. Nah, di dalam pariwisata tersebut juga ada yang namanya kebudayaan. Nah, kita sangat bersyukur ya ke pemerintah Kota Batam, dalam artian bahwa DPRD Kota Batam, pemerintah Kota Batam di bawah teraju Bapak Haji Muhammad Rudi yang luar biasa, bahwa Batam ini adalah asli, penduduk aslinya adalah Melayu. Nah, aslinya Melayu. Di samping karena kota ini direncanakan, suku-suku lain, bangsa-bangsa lain juga hidup berdampingan di Kota Batam. Seperti itu. Nah, payungnya adalah budaya Melayu. Nah, kenapa saya bilang tadi bahwa kita bersyukur? Karena untuk sebagai referensi ataupun kekuatan regulasinya, bahwa Batam sudah memiliki satu peraturan daerah. Tentunya kalau peraturan daerah dibahas dengan pemerintah dan tentu DPRD. Malah ini inisiatif DPRD, yaitu peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pemajuan kebudayaan Melayu. Nah, dari perda ini banyak sekali turunan-turunannya berupa peraturan wali kota, dan kita di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyusun ya beberapa, tentunya berdasarkan juga rekomendasi dari Lembaga Adat Melayu Kota Batam tentang pakaian, adat istiadat, terus cagar budaya dan sebagainya. Ini banyak turunannya. Ini jadi referensi. Nah, di mana letak anak muda di situ atau pemuda di situ, bahwa kegiatan-kegiatan sosialisasi dari perwako-perwako ini kita menyisir ke pemuda, ke sekolah-sekolah, ya, mensosialisasikan bahwa kita punya satu kearifan lokal namanya budaya Melayu yang bisa dipelajari, yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyatanya, ya, bentuk nyatanya bahwa kita memiliki begitu banyak sanggar yang di dalamnya notabene-nya ada anak-anak muda. Nah, hampir di semua kegiatan-kegiatan formal ataupun informal, tari-tari Melayu digelar seperti tari persembahan dan sebagainya. Ini perannya anak muda. Kemudian yang luar biasa bahwa kita punya satu annual event, walaupun itu dilaksanakan 2 tahun sekali, yaitu pemilihan Encik dan Puan. Kota Batam. Nah, ini alhamdulillah di studio juga hadir ya. Ini pengurusnya dari ICP, kemudian ada Puan Lulung dan Encik Alfian. Mereka ini adalah penjawatahan dari apa yang disebutnya pemuda yang yang sangat care atau mengerti dengan kebudayaan. Nah, untuk menjadi Encik dan Puan ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi mereka melalui satu proses yang namanya karantina dan sebagainya, diberikan pengetahuan tentang kebudayaan dan sebagainya, berpakaian, tata krama, etika, adat istiadat dan sebagainya. Dan yang lebih exciting lagi bahwa kebudayaan, mungkin kita khususkan Melayu dulu ya, di samping budaya-budaya yang lain itu sudah merambat ke sektor-sektor yang lainnya, baik itu sektor perdagangan, sektor yang lain. Ini peran anak muda di sana. Saya pernah di satu event expo disuguhkan satu makanan tradisional Melayu, ya, seperti lupis, kemudian roti gendang dan sebagainya. Ini existingnya anak muda, ya, generasi muda yang menggelar itu dengan satu sentuhan kreatif, ya, tidak hanya toppingnya gula dan sebagainya, tapi sudah pakai maca dan sebagainya. Artinya anak-anak muda kita sudah tahu bahwa kearifan lokal, budaya-budaya, karena budaya itu ada 10 ya, rumahnya ada 10.
10 step gitu. Rumahnya ada olahraga tradisional, ada teknologi tradisional, ya, kemudian ada permainan rakyat, ritus, sastra lisan, kemudian juga manuskrip dan sebagainya ada 10. Itu sudah secara secara akademis, secara sudah ada rumahnya. Nah, inilah anak-anak muda Batam yang sudah masuk ke sektor-sektor tersebut, ya, sudah masuk ke rumah-rumah kebudayaan yang saya sebutkan tadi. Non di jauh sana, bukan tidak terlalu jauh sih sebenarnya, di Pulau Ngenang. Di Pulau Ngenang itu oleh Ibu Ketua Dekranasda Kota Batam, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi, ini membuat satu kalau kita bilang ini satu sentral produksi batik dan rumah tenun. Ya, ini yang menenun, yang membatik bukan hanya orang-orang yang mungkin sudah sepuh, ya, tetapi anak-anak muda ikut di dalamnya. Mereka tertarik ya Pak ya? Sangat tertarik. Ya. Nah, sampai kali ini produksi, ya orderan sampai Banyak ya, sudah ya, banyak banyak sekali. ya. Jadi itu sektor, kalau kita bilang itu mungkin teknologi tradisional, ya. Kemudian pengetahuan tradisional tadi seperti yang saya sebutkan di makanan, fashion juga sudah masuk ke dalamnya, dan banyak hal lain. Jadi anak muda kita, khususnya mungkin Batam ini dengan budaya Melayu ini, kalau kita walaupun tidak secara ilmiah kita mensurveinya, sudah mengerti tentang budaya kearifan lokal setempat. Ini yang luar biasa, dan ini perlu kita terus pertahankan, terus kita eksiskan seperti itu. Nah, kita punya satu event yang annual juga, sudah hampir 26 tahun, di samping pemilihan Cik dan Puan adalah Kenduri Seni Melayu. Jadi Kenduri Seni Melayu ini mungkin boleh dikatakan 90%, 80% yang meng-create, yang arrange kegiatan-kegiatan ini anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Ini luar biasa. Oke, baik. Jadi menurut Pak Ardi sendiri sangat penting sekali peran generasi muda ya Pak ya? Sangat penting. Ya Pak ya. Oke, baik. Kita boleh ke Adi selaku wakil ketua ICP Kota Batam. Tentunya apakah kamu juga sebagai alumni Encik Puan Batam juga atau bagaimana Adi? Iya, saya salah satu dari alumni Encik Puan Kota Tahun Batam. berapa itu? 2012. 2012. Iya, Oke, 2012. baik. Nah, kalau kita boleh bertanya nih Adi sama kamu ya. Iya, Pak. Menurut kamu peran generasi muda apa ini dalam melestarikan budaya lokal Batam agar tetap relevan di dunia modern seperti ini? Bang, untuk peran dari generasi muda itu emang sangat penting ya Bang. Ya. Karena generasi muda adalah yang harus melanjutkan perjuangan dari orang-orang terdahulu. Kalau misalnya nggak ada generasi muda, siapa lagi yang akan mengembangkan kebudayaan? Oke. Jadi dari semua generasi muda, selain dari Encik dan Puan, baik warga dari seluruh anak-anak muda di Kota Batam, itu semua udah bisa, baik dari belajar, dimulai dari berpakaian Melayu dari sekolah setiap hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, di situ mereka udah sedikit belajar mengenai budaya dari yang diajarkan terdahulu, dan juga dari kesenian juga sekarang udah masuk. Contohnya seperti ada event, ya Pak, event minggu kemarin itu membuat diciptakan sebuah tarian ya Pak, sebuah tarian budaya. Jadi diajarkan kepada seluruh sekolah, setelah itu diperlombakan seperti itu. Oke, jadi menurut kamu sendiri bahwa khususnya kita berbicara tentang generasi muda yang di Kota Batam, apakah sudah semua generasi muda Kota Batam ini sudah melakukan mungkin seperti melestarikan kebudayaan pariwisata di Kota Batam? Apakah masih ada perlu lagi yang dilakukan atau bagaimana? Kalau untuk pengetahuan mereka pasti udah tahu, tapi saat ini untuk mengembangkan dan mempertahankannya aja dari generasi muda semua.
tetap mempertahankan kebudayaan Melayu itu Oke. agar tidak hilang. Itu Oke. seperti Nah, itu. ini kan kamu kan sebagai alumni, artinya alumni tidak jauh dari kata senior lah kita ibaratkan seperti itu ya, Adi. Nah, bagaimana kamu caranya untuk mengayomi di adik-adik kamu lah istilahnya seperti Encik Puan Batam yang mungkin yang baru saja terpilih di tahun 2023 ini. Apa dari alumni-alumni ini memberikan pengetahuan atau ilmu dari adik-adik kamu sendiri? Bagaimana? Oke, kalau kita dari alumni sendiri saat pemilihan itu kita udah kasih mereka di saat karantina itu dikasih ditambah pengetahuan mereka kan kebanyakan yang masih ada yang belum tahu kita tambah lagi pengetahuannya di lebih mendetail. Nah, selama ini kan kebanyakan generasi muda hanya tahu itu aja. Tapi untuk lebih mendetail kita diajarin baik itu tentang behaviornya, brand sama beauty-nya. Jadi agar mereka lebih enak dipandang gitu. Lebih enak dipandang semua orang. Jadi wah, ini benar duta wisata Ciren Puan. Jadi terlihat seperti smart, beauty and behavior. Oke, baik, itu yang diajarkan. Benar, ini diajarkan. Kita tanya dulu sama Puan Luhung. Betul. Oke, sebelum kamu dinobatkan atau mengikuti ajang pemilihan Cik Puan Kota Batam, apakah kamu sudah memiliki atau membawa ilmu tentang kebudayaan dan pariwisata Kota Batam? Apakah sudah ada atau baru masuk ke ICP ini baru kamu sudah mengetahui seni budaya pariwisata Kota Batam? Ya, mengenai seni budaya Kota Batam sebelum masuk mungkin baru sedikit mengenai baik itu pengetahuan, kemudian juga destinasi wisata, baik itu wisata edukasi, wisata hiburan dan lainnya. Sebelum masuk ke dalam Encik Puan Kota Batam, saya baru mengetahui sedikit. Tapi ketika masuk mengikuti tahapan-tahapan melalui audisi, pada saat audisi pun juga sudah ditanya mengenai Kota Batam, baik itu wisata, kemudian juga sejarah, seni yang ada di Kota Batam, itu juga sudah dipertanyakan pada saat audisi. Itu juga pun para peserta yang mengikuti audisi sampai ke grand final juga menunjukkan bakat yang mereka miliki, seperti itu. Jadi tidak hanya brain, tidak hanya pengetahuan, tapi kemampuan ataupun skill yang kita miliki sebagai pemuda itu apa saja, begitu. Jadi setelah sudah masuk, lolos dari tahap audisi, di situ banyak sekali yang saya dapatkan, tidak hanya ilmu pengetahuan tentang budaya Kota Batam, tapi menambah teman, relasi, kemudian juga bagaimana meningkatkan skill public speaking, kemudian juga lebih percaya diri atas kemampuan yang dimiliki, dan masih banyak lagi. Jadi setelah memasuki ataupun menjadi keluarga besar Ikatan Encik Puan Kota Batam, saya menjadi lebih banyak mengetahui budaya dan juga wisata lainnya di Kota Batam. Oke, artinya kamu menjadi Puan Kota Batam 2023, artinya kamu siap untuk mempromosikan apa yang berhubungan dengan pariwisata di Kota Batam, nah gitu. Apa yang kamu promosikan? Bagaimana cara kamu promosikan dari seni budaya dan pariwisata Kota Batam untuk wisata lokal maupun wisata internasional? Iya, selain kita memanfaatkan teknologi, karena tetapi lagi-lagi teknologi tidak bisa menjadi satu solusi untuk mempromosikan otomatis dari diri kita sendiri, apakah kita sudah mengetahui pariwisata di Kota Batam, jadi tidak hanya mengenalkan tetapi kita ikut turun, kemudian juga ketika ada kegiatan ikut berpartisipasi, kemudian juga mengenalkan kepada teman-teman, ya dimulai dari teman terdekat ataupun keluarga. Barangkali keluarga juga belum mengetahui ada kegiatan seni budaya di Kota Batam ternyata, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti misalnya food bazar pun juga tidak hanya western food tapi juga mengenalkan beberapa makanan-makanan tradisional seperti yang tadi khas Melayu, disampaikan, jadi khas Melayu. Kemudian di situ pun juga sambil mengajak keluarga dan teman bahwa di Batam itu wisata tidak hanya pantai saja, tapi ada yang lain, kemudian juga seni budaya, kemudian tarian juga tidak hanya tari persembahan saja mungkin, seperti itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan di Batam ini bervariasi, jadi selain dari menggunakan media sosial ataupun
internet ataupun lainnya, dari saya mengajak keluarga dan juga teman-teman untuk mengenalkan kegiatan-kegiatan yang barangkali kita bisa mengikutinya. Jadi tidak hanya melihat saja, tapi kita ikut melihat, oh ternyata betul ya, makanan-makanan di Batam itu tidak hanya makanan-makanan besar, ternyata cemilan ataupun makanan-makanan ringan yang semakin perkembangan zaman pun pemuda-pemuda semakin kreatif untuk memanfaatkan makanan khas Melayu, diberikan topping ataupun diberikan nama yang unik seperti itu. Jadi lagi-lagi dimulai dari diri kita untuk mengenalkan dan mengajak. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke Bu Ci Alfian. Hal apa yang belum kamu pernah ketahui tapi setelah kamu menjadi puan kamu ketahui apa tentang kebudayaan dan pariwisata Kota Batam? Iya, sejarah dari pakaian adat Melayu itu salah satu yang baru saya ketahui. Oke, sebelumnya belum tahu ya? Iya, betul. Seperti apa itu? Salah satunya misalnya ketika bagian-bagian baju Melayu itu ternyata untuk laki-laki menggunakan topi yang biasa digunakan itu disebut juga dengan tanja, kemudian perempuan menggunakan tudung mantu dan lain-lain sebagainya. Jadi selama ini memang saya hanya mengetahui bahwa itu adalah pakaian adat baju Melayu, tetapi bagian-bagiannya sama sekali belum tahu. Ada nama-namanya ya? Iya, ada lebih nama-namanya. spesifik. Ya. Lebih Lebih spesifik, betul. Tapi akhirnya sekarang sudah tahu ya, Luhung ya. Baik, kita ke Enci Alfian. Enci Alfian, tentunya untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Kota Batam tidak harus menjadi duta wisata. Benar. Betul ya, setuju ya. Nah, menurut kamu apa yang harus dilakukan untuk generasi muda kita berbicara ini ya, untuk berperan aktif dalam mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Kota Batam kepada wisata lokal maupun wisata internasional? Baik, kalau dari saya sendiri sebagai generasi pemuda di Kota Batam, tentunya saya memanfaatkan platform media sosial. Karena untuk saat ini di era sekarang ini pemuda dan generasi muda itu tentunya itu memanfaatkan sosial media, dan generasi muda menjadi pionir yang utama dalam mempromosikan untuk perkembangan pariwisata yang ada di Kota Batam tentunya. Kita bisa lihat dari berbagai macam sosial media yang ada di situ, generasi muda udah memanfaatkan beberapa platform baik itu Instagram, Facebook, dan TikTok dan sebagainya untuk mempromosikan pariwisata dan wisata Kota Batam. Jadi bisa dilihat tidak hanya dari duta wisata sebagai kami, dan juga ada beberapa teman-teman yang dari teman terdekat nih memanfaatkan seperti ada beberapa platform dan beberapa media partner yang ada di Instagram untuk menjangkau beberapa khalayak baik itu di Kota Batam hingga di luar Kota Batam maupun sampai internasional. Bener. Jadi baik itu mempromosikan dari kulinernya yang ada di Kota Batam, baru tempat wisata terbaru nih di Kota Batam kan udah mulai hype tuh. Jadi beberapa wisata yang biasanya wisata alam mulai dikembangkan lagi yang lebih modern, gitu seperti itu. Nah satu pertanyaan lagi sebelum kita ke Pirores, sama pertanyaan seperti Puan Luhung tadi. Hal apa yang mungkin yang belum kamu pernah ketahui sebelum kamu mengikuti ajang Encik Puan Kota Batam ini, tapi setelah itu kamu tahu hal apa? Saya dari kuliner. Pertama itu dari kuliner. Apa jadi kan itu kuliner? yang biasa kalau kita tahu itu kan seperti biasanya mie lendir, epok-epok, gitu kan. Dan sesudah ikut duta wisata, akhirnya saya tahu namanya lendot. Lendot itu benar-benar itu unik. yang hal yang kamu ketahui. Itu apa yang kamu saat itu reaksi kamu seperti ini kok ada lendot gitu ya? Iya. Oke. Benar. Jadi pas itu tahu lendot gitu kan masih agak asing ya, masih bingung kita mendengar lendot tuh apa gitu. Lupanya sudah ngelihat bentuk dari kuliner lendot ini bervariasi. Rasanya juga luar biasa, tentunya ada tes dari seafood di situ. Dan kalau misalnya orang yang baru awam mungkin melihat dari luar Kota Batam pasti lihatnya ini kayak mirip papeda deh. Atau ini kapurung deh, apa deh gitu. Karena emang ada pemanfaatan dari tepung sagu gitu, seperti dari situ. Nah, sesudah dilihat lupanya bentuknya tuh memang unik gitu ya. Ada sayurnya, ada seafoodnya, dan rasanya gurih, pedas, dan itu yang menjadi hal yang luar biasa sih bagi saya. Sudah saya tahu itu. Dan akhirnya kamu tahu juga ada makanan yang lendot ya. Putra tahu juga ya. Baru tahu juga ini Pak. Oke, luar biasa sekali Pemirsa Batam TV. Kita ke pariwisata dulu, jangan kemana-mana pemirsa. Kita segera kembali tentunya di Dialog Khusus Pariwisata.
Enjoy the new city. Halo guys, di Kota Batam belum lengkap kalau tidak mengunjungi kawasan mega wisata Nongsa. Amazing Batam akan mengunjungi salah satu tempat keren di kawasan ini, The Nov Nuvasa Bay. Halo guys, sekarang saya ada di The Nov Nuvasa Bay, tepatnya di Nongsa, Kota Batam. Apartemen ini memiliki 2 tower, yaitu Kaina dan Kalani. Penasaran dengan apa saja keindahan dan fasilitas yang ada di apartemen ini? Saya Megawati Oktasari di Amazing Batam. Enjoy the new city! Berada di kawasan ekonomi khusus Nongsa, ia merupakan satu bagian kawasan yang melengkapi keberadaan fasilitas lain seperti pelabuhan feri internasional, lapangan golf, resort, dan studio film. The Nov Nuvasa Bay, kita dapat menikmati 2 tower apartemen, yaitu Kaina dan Kalani. Sebuah apartemen yang di dalamnya dilengkapi dengan fitness center, gym, dan sky garden. Guys, sekarang saya berada di unit kamar The Nov Nuvasa Bay, tepatnya di Kaina Tower. Kaina dan Kalani, apartemen juga memiliki fasilitas ratusan unit room yang eksklusif dengan berbagai tipe yang luas. Fasilitas selanjutnya yaitu kolam renang yang sangat luas dengan pemandangan taman golf serta kemegahan apartemen ini. Apabila kita mengunjungi Singapura ataupun Malaysia, dari atas kapal feri pada sisi kanan kita dapat melihat The Nov Nuvasa Bay. Guys, bagi kalian yang pengen banget olahraga, di Nuvasa Bay juga memiliki fasilitas dengan gym yang sangat nyaman dan bersih. Saya berada di Sky Garden The Nov Nuvasa Bay. Biasanya pengunjung sambil menikmati keindahan kota Batam dan negeri seberang Malaysia dan Singapura. Dari ketinggian Kaina dan Kalani, kita dapat menikmati indahnya pemandangan laut, lapangan golf, kawasan Batam Center, dan negara Singapura. Keberadaannya melengkapi Batam sebagai kota modern yang maju. Enjoy the new city. Dari The Nov Nuvasa Bay, inilah Amazing Batam. Enjoy the new city.
Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam program Bila Khusus Pariwisata kali ini. Kita masih kehadiran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yaitu Bapak Dr. Andas Adiwinata, dan masih juga kita memiliki Wakil Ketua ICP Kota Batam, ada Adi, dan juga Puan Kota Batam, ada Puan Luhung, dan juga Ence Kota Batam, ada Ence Alfian di sore hari ini tentunya ya. Baik, kita masuk di segmen kedua pemirsa Batam TV, kita melanjutkan kembali untuk membahas tema kita. Sekali lagi ini adalah tema peran generasi muda dalam pengembangan budaya dan pariwisata Kota Batam tentunya pemirsa. Ya, baik, kita kembali ke Pak Ardi lagi, Pak Ardi. Ya. Pak Ardi, menurut Pak Ardi nih tentunya kan untuk dalam generasi muda ini tidak seperti mulus-mulus saja Pak, mereka untuk mempromosikan atau memperkenalkan seni kebudayaan dan pariwisata Kota Batam. Nah, menurut Pak Ardi sendiri bagaimana? Apa tantangan terbesar yang dimiliki oleh generasi muda, yang dihadapi generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya lokal sambil beradaptasi dengan era modern ini Pak? Ya, jadi sangat menarik pertanyaan Putra ya. Ini yang juga sering menggelitik di pemikiran saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nomenklaturnya ada kebudayaan. Sebenarnya ada ekonomi kreatif salah satu, karena sektor ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Betul. Nah, ini dari dulu ya kita, bahwa yang kita rasakan bahwa budaya Indonesia ya bukan hanya Melayu, itu cukup unik, cukup menarik, cukup baik ya, karena semua budaya yang ditampilkan pada segmen apapun Indonesia itu sangat berakar dari masyarakat. Nah, dan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang punya kepercayaan, ya mungkin ada yang Islam, ada yang Hindu, Buddha, kemudian ada Kristen dan sebagainya. Nah, apabila budaya-budaya itu berbasis kepercayaan seperti itu, pasti ada regulasi, pasti ada yang boleh, yang nggak boleh gitu. Inilah sehingga budaya Indonesia itu sangat kalau kita lihat itu apapun itu layak tonton ya, layak tonton, layak dikonsumsi ya, layak digelar gitu ya. Nah ini dia. Tadi Pak Yadi sudah nyinggung juga ya bahwa kemarin saja ya kita coba menggelar, ini sebenarnya inisiasi dari Ketua Dekranasda dan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi. Kita coba menerjemahkan di tatanan OPD ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kita coba menciptakan satu gerak tari Nusantara ya, gerak tari Nusantara. Mungkin tidak bisa semua dari 30 sekarang provinsi kita semua, nggak bisa 30-an lebih itu, tetapi dapat terwakili mungkin dari Sumatera, Maluku, kemudian dari Kalimantan, Sumatera itu sendiri, Jawa, Sulawesi itu terwakilkan dengan satu gerak tari. Nah, tentunya base-nya adalah Melayu. Ya. Karena kita baru saja di sertifikasi, diserahkan satu namanya sertifikat ya, namanya WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, yaitu gerak tari Jogi Batam. Nah ini dia satu-satu ya, yang baru ada di Batam itu yang sudah menjadi warisan tak benda Indonesia, Jogi Batam, gerak tari Jogi Batam dari Batam. Nah ini satu kebanggaan bagi kita. Nah di dalam ciptaan itu ada gerak tari Jogi Batam. Nah, bagaimana ini dimasyarakatkan? Kalau tari mungkin sudah ada wadahnya, seperti kita menggelar parade tari Nusantara, parade tari daerah, itu mengakomodir kenduri seni Melayu. Tetapi yang kita rasakan belum adalah bagaimana ini menyentuh ke anak muda, ke sekolah-sekolah. Tentu kita harus yang secara massal kita berpikir bahwa bagaimana ini ke olahraganya, dalam artian bahwa senam, yang massal kan senam. Nah itu kita coba ciptakan dan cukup menarik, pesertanya juga banyak. Jadi bagaimana gerakan senam ya, olahraga ini base-nya adalah tari Nusantara. Ada sentuhan Nusantaranya ya Pak? Iya, seluruh Nusantara. Jadi mungkin
bisa nanti kita masyarakatkan. Artinya ini betul-betul untuk anak muda, karena di SMA, SMK itu kan anak muda semua, mungkin universitas nanti dan sebagainya. Sehingga ini menarik, geraknya tidak terlalu susah, tapi bisa skala umur lah kayak gitu ya. Yang mungkin usia lebih mature pun masih bisa melakukan gerak ini. Ini diciptakan dengan musik, ya, ilustrasi musik Nusantara. Nah, jadi menjadi senam. Jadi dari ini tercipta satu, kalau kita ini untuk protek lah ya, salah satu memprotek budaya lokal atau Indonesia terhadap pengaruh budaya asing. Karena kita tahu ya, ada K-pop ya, K-pop, kemudian ada macam-macam ya, mungkin ya break dance, apa itu flash dance, apa gitu-gitu kan banyak ya. Nah ini kita coba, ini kita juga budaya kita, khususnya kreasi tari seperti itu, yang juga olahraga di dalamnya, itu juga menarik. Nah ini mudah-mudahan jadi masalah. Kemudian yang lain-lain, budaya-budaya, apalagi Batam. Batam ini kita diuntungkan oleh positioning, tapi juga ini sebenarnya ancaman. Kalau kita di dalam satu karya ilmiah itu kan ada HTAG-nya, hambatan, tantangan, gangguan, ancaman. Strength, weakness, opportunity, threat. Jadi ini kita juga, posisi kita yang sangat strategik seperti ini, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia juga bisa jadi ancaman, karena pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal itu influence-nya sangat kuat sekali. Bagaimana kita membendungnya? Membendungnya salah satu itu, dan salah satu kita anak-anak muda kita kasih kesempatan untuk menjadi duta wisata atau encik dan puan. Nah ini dia. Jadi kita harus kuat membendungnya, ya, membendungnya, sehingga nanti kita sangat beruntung ya, sekarang ada di Indonesia kurikulum Pancasila ya, Merdeka. Ini kurikulum ini betul-betul kearifan lokal. Saya banyak mendapatkan tamu-tamu anak-anak sekolah untuk mengerti tentang budaya. Ini baik sekali. Ini baik sekali. Dan kita punya lembaga adat Melayu yang terus memproduksi, mengeluarkan literasi tentang buku-buku, dan ini bisa segera nanti disosialisasikan. Itu dia. Jadi harus benar-benar kita bisa membendung ini dengan budaya-budaya lokal ataupun budaya Indonesia. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya Pak Ardi, saat ini apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah nih Pak? Pemerintah berkolaborasi dengan generasi muda. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk generasi muda ini? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa kita dari pemerintah memberikan space and time bagi anak-anak muda terhadap pengenalan tentang budaya. Kemudian kita memberikan ruang bagi mereka untuk bisa menampilkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, hampir semua event itu kita sudah ada sentuhan budaya lokal, terutama mungkin minimal tari persembahan atau tari kreasi. Kemudian kita membuat event-event yang genrenya adalah budaya, seperti kenduri si Melayu, parade tari daerah, kemarin kita lomba tari kreasi, lomba cipta lagu Melayu dan sebagainya. Nah, satu unitnya kita untuk proteksi tentang seni musik, kita punya Malay Kusti. Ya, itu genrenya sangat kental dengan Melayu. Nah, ini dia yang kita lakukan di samping budaya-budaya yang lain, yang kita tahu bahwa ada kuda lumping di sini, ada gamelan kemarin sangat luar biasa, ada Sunda Fest ya. Ini juga tumbuh subur dan berdampingan dengan kita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasan Pak Ardi. Baik. Kita ke Adi, ya, selaku Wakil Ketua ICP Kota Batam. Nah, kira-kira nih, kan sekarang kita sudah punya Encik Puan 2023. Apakah nanti akan ada pemilihan lagi nih? Insya Allah tahun depan kita adakan pemilihan Encik Puan 2024. Oke, nah boleh dong. Apa sih sebenarnya harus menjadi Encik dan Puan ini, kita ini harus seperti apa? Apa pembekalan kita bawa sebelum kita dinobatkan sebagai menjadi Encik Puan Kota Batam? Untuk pembekalan para calon Encik dan Puan Kota Batam itu terutama di intinya kita yang 3B aja Bang. Apa itu? Brand, Beauty, and Behavior. Nah, kalau mereka memegang 3B tersebut, insya Allah mereka pasti bisa untuk
mengembangkan diri, terus mengeksplor diri, dan juga bisa menjadi seseorang yang percaya diri. Seperti itu. Artinya selain yang mereka punya di dalam diri mereka, apakah ada penunjang yang lainnya supaya mereka bisa dibilang encik dan puan Kota Batam? Kalau untuk penunjang lainnya itu seperti adik-adik yang lain, encik puan yang lain itu lebih talent. Apa yang ada daripada diri mereka itu bisa ditunjukkan, bisa diekspor di encik dan puan. Contohnya bisa nyanyi atau bisa masak, desain, itu nggak harus bisa nyanyi semua sih, kan kebanyakan talent itu di mindset anak-anak nyanyi, musik, terus nari. Nah, kalau kita di encik dan puan kita terima apa yang mereka bisa, walaupun bisa melukis, tetap itu kan talent juga, melukis, desain, terus desain, termasuk desain gambar, kaligrafi, terus bahasa, misalnya mereka bisa jadi presenter, itu kan termasuk talent juga, seperti itu. Nah dari tadi kita hanya mengucapkan ICP saja, coba kita pengen tahu ini, dalam ICP itu artinya ada ikatan alumni dari Encik Puan Kota Batam. Nah, itu kegiatan apa saja yang pernah dilakukan dalam melestarikan seni dan budaya pariwisata Kota Batam? Kalau untuk ICP sendiri, karena ICP itu salah satu mitra dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Batam, jadi kita turut mendukung dan membantu seluruh kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Batam. Salah satunya apa nih? Yang paling terlihat nih? Yang paling terlihat itu kita ikut promosi. Promosi apa? Ya, promosi baik itu destinasi, baik itu kebudayaan, itu promosi keluar kota, baik dari sosial media juga. Berarti ada kegiatan bukan hanya ikatan Encik Puan saja, tapi ada kegiatan yang juga melestarikan seni dan kebudayaan pariwisata Kota Batam, ya. Baik. Mungkin saya tambah dikit kali dia. Jadi luar biasa memang, karena ICP ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kalau kita pemilihan, pasti mereka yang, kalau istilah orang Melayunya, kita kan budaya nih lebuk-lebaknya lah, gitu. Jungkir baliknya, ya, yang pokoknya front terdepan, ya mungkin bagaimana adik-adik mereka ini jadi lebih baik dari mereka. Ini yang luar biasa ICP, bagaimana juniornya lebih baik dari mereka, itu luar biasa kebersamaan mereka. Jadi di samping tadi 3B yang Yadi bilang, Pak Yadi bilang, brand, beauty, behavioral, ya. Tapi kita tidak ada body checking ya. Ya, artinya kita sangat trust bahwa adik-adik yang tergabung di Duta Wisata pada saat audisi ini, kita memang mencari bakatnya sampai ke sekolah-sekolah, ya. Mereka mungkin cantik bukan di dalam, juga di luar. Ya. Bukan di luar, tapi juga di dalamnya. Kemudian mereka brandnya, pinternya, bukan hanya sebatas apa yang mereka tahu, tapi lebih ripple ya, lebih hal-hal yang lain yang juga mereka ngerti. Ya, jadi sangat, karena kita ingin mencari ini sosok pemuda Batam ya, yang terbaik. Ya, kemudian kita mencari sikap ya, behavioralnya itu, attitude dan sebagainya itu bukan dibuat-buat, tapi memang begitu adanya. Kenapa? Kita pantau sebelumnya ya, before after mereka bagaimana. Apabila mereka sudah jadi duta wisata, tentu masyarakat tahu, wah recordnya dia begitu, dia begini, dia begitu. Nah, itu enggak. Karena kita bukan sekali lepas. Nah, makanya ICP ini sebagai penyambung kita. Wadahnya ya. Jadi adik-adik kita itu bukan hanya setelah pemilihan selesai, tidak, tapi mereka tetap ada ikatan. Nah, kemudian yang plusnya yang sampaikan Adinda Yadi tadi, bahwa mereka ini punya bakat. Saya sendiri sebagai, kalau dibilang judges ya, yang judes kali ya. Colin Simon Cowell ya. Karena untuk mendapat yang sesuatu itu nggak boleh manis-manisnya ya. Nanti manisnya setelah terpilih ya. Bener nggak? Bener loh ya, bener ya. Makanya mereka segan nih, kalau depan Bapak. Tapi hasilnya luar biasa. Luarnya biasa. Kita tidak mau dapat yang biasa-biasa saja. Ini macam Ananda Rung ini,
beliau unik kita pilih. Kenapa unik? Cantik, pinter, terus attitude-nya baik. Lihat tadi waktu cara ngomong tadi kan terpaut, terpesona gitu. Udah bisa jadi presenter dua-duanya. Boleh, bisa ini. Amin, ya. Bolehkan saya di sini ya. Nah, jadi kita ini adalah, saya bilang anak-anakku, adik-adik, ini adalah pintu. Kamu belum finally, ya, karena dari sini, dari Batam ini kamu bisa merambah sampai kemana-mana. Ya, silakan. Ada pageant-pageant yang baik, ada Putri Indonesia, mungkin Putri Citra, Miss World dan sebagainya. Mungkin itu pintu kamu. Di samping itu juga bisa jadi presenter. Mungkin jadi artis, ya ada sebagian ataupun mereka sekolah-sekolah yang membutuhkan brand bio dan itu boleh sekolah model dan sebagainya, ataupun ada yang saya kan kebetulan alumni dari IPDN ya, kalau dulu APDN IP Jakarta juga masuk ke sekolah government pemerintah karena kita butuh calon pemimpin yang punya sikap pintar dan sebagainya, ada sebahagian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Ananda Luhung dan Edi, beliau ini unik karena bisa mendongeng. Oke. Nah, itu karena dongeng ya, nggak apa-apa bapak bilang gitu ya. Kamu harus praktekin nanti gimana mendongeng. Unik karena dongeng ini di dalam 10 objek pemajuan PPKD namanya. Pokok pikiran kebudayaan daerah yang saya bilang tadi 10 itu salah satunya adalah tradisi lisan. Ini yang mulai hilang. Kalau dulu mungkinnya monolog istilahnya ya, mendongeng, anak tidur, kemudian memainkan peran dan sebagainya, itu bisa. Nah, mungkin kita bisa minta nanti Luhung bagaimana cara mendongeng sedikit ya, sebagai rangsangan bagi yang lain. Ayo mendongeng, karena dongeng itu bisa buat khayalan anak-anak dan sebagainya. Unik, Luhung. Kemudian anakku Alfia juga luar biasa. Dia punya suara yang menarik. Karena mungkin biasanya anak-anak muda lebih suka lagu hip hop. Dia punya suara yang lebih tenor, yang lebih apa ya, kalau kita seriosa kayak gitu, yang bisa mungkin nanti di konser dan sebagainya. Ini pintu-pintu ya yang mereka bisa jalankan. Di samping kita memilih ya dia 10 ya, 10 pasang itu termasuk salah satu nih Yadi nih. Nah, beliau kebetulan karena bagus dan sebagainya kita rekrut bergabung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Ini anak-anak terbaik, contoh bagi anak-anak Batam yang terus untuk bisa berkiprah di kancah Batam saja, Kepri, nasional dan internasional. Seperti itu, Dik. Baik, artinya Pak Arif menjelaskan bahwa dari Ence Puan ini bukan hanya sekedar numpang-nampang saja, Pak, tapi mereka juga punya talent-talent ya, Pak ya. Dan apabila udah gabung, mereka itu sudah dipantau terus sampai kapan-kapan. Betul sekali. Nah, mungkin untuk segmen kali ini kita simpan dulu Ence Alfia dan juga Puan Luhut. Kita nanti segmen terakhir kita boleh nih untuk tunjukkan bakat-bakat mereka. Siap ya Lug ya. Ini kebetulan saya ketemu boneka di sini tadi. Betul. Ayo Bung, walaupun kamu nggak siap ya. Di bonekanya sendiri. Sedikit-sedikit ya, boleh. Ence Alfian boleh sedikit suara emasnya ya. Betul. Oke, baik. Jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali lagi tentunya di segmen terakhir di program Dialog Khusus Pariwisata kami segera kembali. Amazing Batam. Enjoy the new city. Kebun Raya Batam menjadi lokasi berlabuhnya Amazing Batam di episode kali ini. Halo guys, jadi kali ini kita sudah ada di Kebun Raya Batam dan kita saat ini akan mengeksplor nih apa-apa aja yang ada di dalam kebun ini. Bersama saya Raffi di Amazing Batam, enjoy the new city. Salah satu wisata alam di Batam ini
memiliki nama lain yaitu Botanic Garden yang terletak di Jalan Hang Lekyu, Kelurahan Sambau, Nongsa, Kota Batam. Berdiri di atas lahan seluas 86 hektar, Kebun Raya Batam menjadi salah satu destinasi wisata yang strategis karena lokasinya yang dekat dengan Bandara Hang Nadim dan Pantai Nongsa. Kebun Raya Batam sudah menjadi rumah bagi berbagai jenis tanaman yang juga menghiasi lingkungan kebun ini, sehingga kebun ini telah menjadi tempat wisata yang populer bagi pengunjung lokal loh guys. Oke guys, jadi kali ini kita sudah ada di salah satu spot yang ada di Kebun Raya Batam, dan ini bisa tempat menjadi bermain keluarga kalian. Kebun ini dilengkapi dengan area taman bermain dan memiliki penataan taman yang tersusun rapi dengan konsep alam yang indah, dan juga menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai dan berteduh dari terik matahari. Fasilitas di kebun ini mendukung banget nih guys, buat menjadi tempat piknik keluarga untuk mengisi waktu luang di akhir pekan. Kebun ini juga terdapat sebuah danau yang cukup luas, yang menambah keindahan dan pemandangan dari kebun ini. Oke guys, jadi kali ini kita akan masuk ke spot selanjutnya yang ada di Kebun Raya Batam, yaitu Taman Warna-Warni. Yuk. Terdapat taman warna-warni yang memanjakan mata, karena selain bunga-bunganya yang indah, perpaduan warna-warni di berbagai fasilitasnya juga mendominasi di spot ini. Dari taman warna-warni ini, kita juga bisa melihat pemandangan ke arah Batam Center yang sangat jelas loh guys. Sesuai dengan tema Kebun Raya Batam, yaitu konservasi tumbuhan pesisir dan pulau-pulau kecil. Keanekaragaman hayati di kebun ini merupakan hasil dari eksplorasi dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau. So, mari kunjungi destinasi wisata alam Kebun Raya Batam. Dari Kebun Raya Batam, inilah Amazing Batam. Enjoy the new city. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
menikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Khusus Pariwisata. Kita sudah di penghujung program kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita closing program kita pada sore hari ini, seperti kita sampaikan di segmen sebelumnya, kita akan mendengarkan dulu encik dan puan kita yang memiliki talent juga, itu sebagai penunjang mereka juga untuk menjadi seorang encik dan puan Kota Batam tentunya. Ya, mungkin kita bisa mulai dulu dari Puan Luhung dulu. Puan Luhung, tadi kata talentnya adalah sebagai berdongeng gitu ya. Oke, objek apa nih yang pengen kamu pegang untuk menjadi dongengnya ini? Iya. Boneka mungkin ya. Boneka, boleh silakan. Apa yang boleh? Oke. Lihat kamu ya. Apa ya? Botol aja. Botol Ya, aja, boleh. boleh. Baik. Dia kalau udah Iya. pro-nya itu jadi otodidak pun oke. Betul ya, semua pun bisa, kunci pun bisa Bisa didongeng jadi ya. dongeng. Oke. Tapi ingat ya, mendongeng itu merupakan salah satu PPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah. Oke. Monolog. Iya. Ya. Nah, jadi salah satunya mendongeng. Seperti itu. Baik. Puan Luhung, sudah siap? Baik. Kita kasih kesempatan untuk kamu, silakan mendongeng. Iya. Oke. Judul pada dongeng hari ini adalah Berburu Makanan. Pada suatu hari, Dino sedang berjalan mencari tempat makan yang manis. Tiba-tiba bertemu dengan Luhung. Kakak. Iya, ada apa ya Dino? Aku mau cobain makanan yang cuman ada di Batam. Banyak. Mau yang seperti apa? Maunya yang manis, tapi tidak besar, kecil saja. Ada nggak ya? Ada. Mau yang ada kuahnya atau digoreng atau yang mana? Sepertinya aku maunya yang digoreng. Tapi aku pernah dengar Kak, ada makanan di Batam itu namanya roti gendang. Roti gendang? Betul, roti gendang. Iya, aku pernah dengar roti gendang. Namanya luti gendang. Oh, luti gendang. Kirain roti gendang bisa dipukul-pukul ya Kak? Iya. Nggak bisa. Jadi luti gendang itu adalah makanan yang ada di Batam, ada yang asin dan juga manis loh. Tapi aku taunya luti gendang itu pedes tahu Kak. Ada yang manis. Jadi luti gendang itu tidak hanya yang isinya rasa ikan, itu biasanya pedas, tapi ternyata ada juga loh yang rasa coklat. Oh iya Kak, betul, luti gendang ada rasa coklat. Wah, aku harus coba ini. Iya, nanti kakak ajak yuk tempat beli luti gendangnya di mana. Jadi biar Dino bisa cobain luti gendang itu digoreng dan ternyata rasanya tidak pedas saja, tapi ada manisnya juga, rasa coklat. Oke. Kenapa nggak sekarang aja Kak? Oke, kita sekarang ya. Nah, akhirnya Dino tidak bingung lagi mengetahui bahwa ternyata luti gendang mempunyai dua rasa, ada rasa peras ikan dan juga coklat. Akhirnya kakak Luhung dan juga Dino berjalan menuju tempat yang menjual luti gendang. Selesai. Luar biasa.
Luar biasa. Semua ya. Ini otodidak ya. Didadak ya. Mantap. Emang nggak salah sebagai puan Kota Batam. Iya, luar kayak biasa gitu. sekali. Oke, Tanpa kita persiapan. Iya betul. Kita ke Enci Alfian. Enci Alfian, talent kamu apa kalau kita boleh tahu? Ayo. Bernyanyi. Bernyanyi. Oke, kita kasih kesempatan untuk kamu untuk menunjukkan talent kamu di Batam TV. Silakan. Izin Bapak ya. Oh, silakan Tian. Baik. I let you go, I let you fly. Why do I keep on asking why? I let you go now that I found a way to keep somehow more than a broken vow. Sudah, oke, luar biasa. Tidak salah juga dipilih sebagai Enci Kota Batam, ya luar biasa sekali. Baik, kita pengen lama-lama sebanyak Pak Ardi, tapi waktu Atau sudah. Putra mau nyanyi juga ya. Jangan, nanti saya pindah Lagu profesi Melayu, nanti. lagu Melayu. Oke, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan dulu closing statement dari masing-masing narasumber kita pada sore hari pemirsa Batam TV. Kita mulai dari Enci Alfian dulu, silakan closing statement kita. Closing statement dari saya, tentunya kita sebagai generasi muda tentunya harus menjadi peran yang aktif dan penting bagi pionir untuk memperkembangkan lagi destinasi maupun wisata dan pariwisata, tentunya kebudayaan yang ada di Kota Batam. Tidak hanya dari sosial media tapi dari diri kita sendiri untuk guide dari teman-teman sekitar kita, baik itu dari keluarga dan lingkungan sekitar kita. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk Puan Luhung, silakan. Iya, mungkin untuk dari tentang pariwisata ataupun wisata Kota Batam sudah mewakili ya dari Enci Vian. Kalau dari saya mungkin untuk kepribadian kita sebagai pemuda, mungkin memang banyak sekali penyakit-penyakit pemuda itu adalah malu, takut, kemudian tidak percaya diri dan lain sebagainya. Pesan dari saya, harus percaya diri dan yakin pada diri sendiri bahwa kita adalah pribadi yang unik. Kemudian juga kita harus yakin kalau kita memiliki bakat dan juga bakat ataupun kemampuan yang kita miliki bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, dimulai dari memanfaatkan media sosial. Oke, baik. Terima kasih Puan Luhut, dan kita ke Wakil Ketua IC Kota Batam. Mungkin lebih ke persiapan untuk pemilihan Enci Puan 2024 mungkin ya. Boleh, silakan. Baik, para generasi muda yang ada di Kota Batam, ayo persiapkan dirimu, mulai mengulik-ngulik, meningkatkan diri, kepercayaan diri, bahwa kita akan mengadakan pemilihan Enci dan Puan Duta Wisata Kota Batam tahun 2024. Persiapkan diri, semangat. Oke, terima kasih. Nah, terakhir Pak Ardi. Silakan Saya Pak. tadi terkesima Lung ya, closing statementnya pakai mendongeng. Oh iya, betul ya Pak ya. Rupanya enggak, saya bilang aduh. Iya. Kelamaan lagi ya. Luar biasa ada juga bahwa kita akan mengadakan pemilihan Duta Wisata tahun depan. Jadi siapkan diri yang rasanya punya kemampuan, segera bergabung ya nanti. Terus Alfian tadi terus nanti jadi penyanyi tenor internasional. Ya, Antonio Beceli kan masih ada. Ini anak-anakku luar biasa semua Pak. Ini adalah anak-anak Batam yang luar biasa, yang multi talent. Sebenarnya di luar sana masih ada lagi yang lain-lain ya. Ada bakatnya melukis, ada bakatnya macam-macam. Ya, ada yang mungkin pantomim ya, ada yang bisa fashion, banyak sekali. Bahwa anak Batam ini luar biasa. Nah, mungkin closing statementnya, pemerintah sudah membangun Batam di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Batam, Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi, membangun Batam sedemikian luar biasanya sekarang, karena pembangunan ini belum selesai. Kalau mengcopy omongannya Pak Wali, sampai tahun 2029 baru beres semuanya, ya, baik jalan, mungkin ada jembatan, bundaran dan sebagainya. Malah kita juga punya, insya Allah akan punya LRT ya, transportasi massanya. Kemudian juga flyover dan sebagainya, sehingga tidak ada kemacetan-kemacetan. Jadi belum kelar Batam. Nah, dengan pembangunan yang luar biasa begini, toh siapa yang mengisinya? Siapa yang menjaganya? Tentunya yang mengisi dan menjaganya antara lain adalah
pemuda-pemuda generasi muda Batam yang luar biasa ini. Ya, ayo diisi dengan berbagai aktivitas yang bisa membuat Batam semakin luar biasa. Jadi satu jargon dari Bapak Wali Kota Batam, ya, tagline-nya adalah menuju Batam menjadi kota baru. Ya, jadi terus melaju menuju Batam kota baru. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ardi, luar biasa sekali, dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah luar biasa sekali untuk membahas tentang peran generasi muda ya, edisi kali tentunya. Ucapan terima kasih sekali lagi buat Pak Ardi setelah hadir pada sore hari ini, juga buat siapa nama tadi? Adi ya. Iya, juga untuk Puan Luhung dan juga Ence Alfian yang sudah membahas juga, memotivasi juga untuk generasi muda yang juga untuk bersiap-siap, nah pada jatuh semua kan. Untuk mempersiapkan pemilihan Encik Puan Kota Batam 2024. Dan pemirsa Batam TV, dari pembahasan kita pada sore hari tergambar jelas bahwa keterlibatan generasi muda menjadi kunci penting dalam mendorong perkembangan pariwisata dan mempertahankan kekayaan budaya kita yang kita miliki. Ya, semoga hasil pembahasan kita pada sore hari ini pemirsa menjadi langkah awal bagi kolaborasi yang lebih lanjut tentunya, yang menjadi inspirasi bagi kita juga untuk semua yang berperan aktif dalam mewujudkan Batam sebagai destinasi budaya dan pariwisata yang mewujudkan Batam sebagai lebih baik lagi di masa depan ya. Dan mari bersama-sama untuk generasi muda semuanya terus berkontribusi dan membangun Batam yang lebih gemilang dan menjadikan Batam menjadi Batam kota baru. Baik, saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.